Gak sampai semenit, udah ngecerot. Gini nih kalau seandainya orang salah pilih lawan. Saking overpowerednya karakter-karakter yang bakal gue sebutin di sini, mereka tuh bisa ngalahin lawannya sekali pukul. Di nomor 1 ada Luffy ngelawan Tenryubito dari cerita One Piece. Setelah ngerasa sebel gara-gara temennya yang berwujud ikan duyung ditangkap, terus dilelang sebagai budak, ditambah lagi temennya yang lain bernama Hachi si manusia gurita malah ditembak sama bangsawan langit, si Luffy langsung ngegomu-gomu pelakunya sampai pingsan sekali pukul. Nomor 2, Luffy lawan Bellamy dari cerita One Piece. Awal-awal sebenarnya si Luffy ini ngerasa kagak punya masalah sama si Bellamy. Biarpun ya doi itu udah dihina-hina di depan semua orang. Gara-gara si Luffy-nya bilang pengen ke Pulau Langit. Tapi ada satu hal yang bikin si Luffy ngamuk banget. Yaitu pas emas punya temennya dicolong sama si Bellamy. Kocaknya sekalipun si Bellamy udah ngebacot segala macam hal. Tapi itu orang mukanya tetap kena print bogeman si Luffy. Nomor 3, Saitama lawan siapa aja dari cerita One Punch Man. Hal ini tuh ya emang sesuai sama judul ceritanya. Terus momennya juga lu bisa lihat langsung di tiap episode anime ataupun chapter manganya. Si Saitama malahan sampai ngerasa jenuh gara-gara tiap kali ketemu musuh, lawannya itu kalah mulu sekali pukul. Kagak pernah ada yang ngasih tantangan lebih. Kecuali ya si Garo. Nomor 4, Sebas lawan Zero dari cerita Overlord. Sebagai salah satu NPC dari Nazarik, udah jelas si Sebas ini kuat banget. Nah, ada satu momen di mana doi ini ngelawan ketua sindikat bandit. Gara-gara tuh orang udah nyulik cewek yang padahal udah dipungut si Sebas. Biarpun udah make berbagai buff dari tato hewan di sekujur badannya, si Zero tetap kalah dihantam tumit si Sebas sampai tengkoraknya penyok. Nomor 5, Vegeta lawan Pros dari cerita Dragon Ball Super. Berhubung si Frieza tuh udah ngebantai penduduk sampai ngancurin planet si Vegeta, udah jelas tuh orang punya rasa benci sama si Frieza. Dan hal ini tuh jadi kabar buruk buat si Frost. Karena pada dasarnya si Frost ini doppelgangernya si Frieza dari semesta ke-6. Tapi jauh lebih lemah kalau dibandingin si Frieza. Cuma pakai Super Saiyan 1 aja si Frost langsung keluar ring sekali jotos. Nomor 6, Sarada lawan Tarui dari cerita Boruto. Di babak ujian Chunin, semua ninja kan wajib 1 lawan 1. Nah, si Sarada kebagian ngelawan ninja dari desa awan bernama Tarui. Awalnya si Tarui ini ngeprovokasi si Sarada, ngatain kalau impian si Sarada buat jadi Hokage itu cuma delusi semata. Cuma dalam waktu 3 detik si Tarui langsung terbang rapat sama dinding dipukul si Sarada.
Nomor 7 Escanor lawan Derochio dari cerita Nanatsu no Taizai. Ngakunya sih jadi Raja Singa yang nguasain Belantara. Sekali tebas pakai kampak si Escanor, badan si Derochio ini langsung kebelah dua. Udah gitu sisa badannya hancur jadi debu. Saking panasnya api yang dikeluarin si Escanor. Nomor 8 Sanumanjiro lawan semua orang dari cerita Tokyo Revengers. Nani? Ore no daiji na mon kizutsuketten da. Sono gencha wa ima omae. Soalnya si Sanumanjiro atau biasa dipanggil Maiki ini punya tendangan yang cepet banget. Jadi orang yang ditendangnya juga kagak punya refleks yang seimbang buat nangkis tuh tendangan. Contohnya kayak pas ngelawan musuhnya yang bernama Hanma. Si Maiki langsung bikin si Hanma pingsan sampai mulutnya berbusa gara-gara kepalanya ditendang. Nomor 9 Kenpachi lawan Kiriko dari cerita Bleach. Yo, hisashiburi da na. Me ga mieru you ni natta na. Mimi mo. Terjadi pas arc Fullbringer. Sekalipun udah dapat sebagian dari kekuatan si Ichigo yang dicolong, si Kiriko yang wujudnya udah berubah mirip Hulk ini tuh tetap kagak bisa mampu ngelawan Shinigami paling sadis sekaligus paling overpowered dari Soul Society, yaitu si Kenpachi. Si Kenpachi dengan entengnya ngebelah dua si Kiriko sekali tebas. Nomor 10 Nagisa lawan Takaoka dari cerita Assassination Classroom. Kelas E yang jadi tempat para murid belajar buat jadi assassin dapat guru pembimbing baru bernama Takaoka. Tapi metode ngajarnya justru sadis banget sampai nyiksa muridnya sendiri secara fisik, mau cowok ataupun cewek. Terus si Nagisa ini disuruh sparingan sama si Takaoka. Berkat bakat assassin yang si Nagisa punya, si Takaoka langsung keluar ingus sama iler gara-gara takut digorok sama si Nagisa. Nomor 11 Killua lawan Jones dari cerita Hunter x Hunter. Terlahir sebagai seorang assassin yang dari kecil digembleng buat nguasain berbagai teknik ngebunuh. Si Killua dengan gampangnya nyabut jantung si Jones yang padahal udah nyomongin diri bakal ngalahin si Killua dari awal. Nomor 12 Asta lawan Seke dari cerita Black Clover. Udah dihina-hina gara-gara si Asta kagak punya sihir lah. Pas ujian masuk justru si Asta ini bikin kaget semua orang. Karena dengan sekali tebasan pedangnya, doi bisa ngalahin peserta lain yang padahal punya kekuatan sihir. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen nambahin atau request pengen dibikinin video apaan, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!